Hai Sobat Perbanas, kalian pernah dengar gak vintage lending atau peer-to-peer lending? Banyak yang bilang peer-to-peer lending ini merupakan sebuah cara investasi masa kini loh. Tapi kamu tahu nggak kalau sistem ini diatur nggak cuma di Indonesia, tapi juga di berbagai negara. Yuk kita bahas peer-to-peer lending secara mendalam, dari cara kerja, peluang, risiko, hingga regulasi di Indonesia dan dunia. Nah, vintage lending atau peer-to-peer lending atau pinjaman online merupakan penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam-meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik. Tanpa lewat bank, tanpa perlu guna besar, cukup lewat aplikasi saja. Sangat mudah bukan Sobat Perbanas? Tapi harus tetap hati-hati ya, karena peer-to-peer lending berbeda dengan pinjaman online. Meskipun keduanya sama-sama menyediakan layanan peminjaman dana dan menggunakan teknologi, namun pinjol sebenarnya merupakan bagian dari vintage, meskipun seringkali disamakan dengan peer-to-peer lending. Sebenarnya pinjol dapat dianggap ilegal karena tidak memiliki registrasi atau izin resmi dari OJK. Nah, Sobat Perbanas sudah tahu belum gimana sih alur kerja peer-to-peer lending itu? Alur kerja peer-to-peer lending secara umum itu yang pertama, penerima pinjaman akan mengajukan pinjaman melalui sebuah aplikasi. Selanjutnya, platform akan melakukan credit scoring secara digital. Dan selanjutnya, investor akan memilih pinjaman yang ingin mereka danai. Selanjutnya, dana akan cair kepada peminjam. Dan step terakhir, peminjam akan mencicil pokok pinjaman plus bunga. Selanjutnya, apa aja sih potensi dan benefit dalam peer-to-peer lending ini? Dalam kegiatan peer-to-peer lending ini terbagi dua, sebagai peminjam dan sebagai investor. Untuk Sobat Perbanas yang ingin meminjam dalam peer-to-peer lending ini akan merasakan benefitnya, antara lain akses kredit lebih cepat, lebih fleksibel, cocok untuk UMKM yang belum bankable. Nah, untuk Sobat Perbanas yang ingin menjadi seorang investor dalam kegiatan peer-to-peer lending ini akan merasakan benefitnya antara lain potensi return sebesar 10-18% per tahun, minimum dana rendah mulai dari 100.000, bisa bantu ekonomi real sector. Tapi Sobat Perbanas jangan tergiur dulu, karena peer-to-peer lending punya risiko nyata, antara lain gagal bayar atau default risk. Yang kedua, platform tidak resmi atau ilegal. Yang ketiga, tidak dijamin oleh LPS. Yang keempat, ada fraud digital. Makanya penting banget untuk cek legalitas dan rating peminjam serta diversifikasi pendanaan Sobat Perbanas nih. Nah, regulasi apa aja sih yang berlaku di Indonesia? Regulasi yang berlaku di Indonesia yang mengatur tentang vintage lending atau peer-to-peer lending ini melalui POJK nomor 77 tahun 2016 tentang layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi. Selanjutnya ada POJK nomor 10 tahun 2022 tentang memperbarui aspek tata kelola, transparansi bunga, mitigasi resiko, dan perlindungan data. Ada beberapa poin penting yang harus Sobat Perbanas tahu loh. Yang pertama ada platform wajib berbadan hukum Indonesia. Yang kedua wajib lapor ke OJK setiap bulannya. Yang ketiga maksimal bunga sebesar 0,4% per harinya. Yang terakhir ada pengawasan dilakukan bersama AFPI atau Asosiasi Vintage Pendanaan Bersama Indonesia. Peer-to-peer lending tidak hanya berkembang di Indonesia saja loh. Peer-to-peer lending juga berkembang pesat di dunia. Dan tiap negara punya pendekatan regulasi yang berbeda. Berikut beberapa contohnya. Yang pertama ada Inggris atau FCA, Financial Conduct Authority. Negara pertama yang mengatur peer-to-peer lending secara resmi sejak tahun 2014. Wajib punya lisensi dari FCA, harus punya contingency plan untuk melindungi investor jika platform bangkrut. Selanjutnya ada di Amerika Serikat atau SEC and State Level Regulation. Peer-to-peer lending dianggap sebagai securities, jadi tunduk pada aturan Securities and Exchange Commission. Platform sebagai lending club harus mendaftarkan semua pinjaman sebagai efek. Selanjutnya ada di Tiongkok, pengetatan secara besar-besaran. Awalnya peer-to-peer lending ini booming di Tiongkok, tapi karena maraknya fraud dan gagal bayar, pemerintah menutup ribuan platform.
Dan sekarang, hanya platform yang terdaftar resmi dan diawasi ketat yang boleh beroperasi. Dan contoh yang terakhir yang berlaku di Singapura, yaitu Monetary Authority of Singapore. Regulasi yang jelas, investor dibatasi berdasarkan pengalaman dan profil resiko, platform harus transparan soal resiko, biaya, dan performa. Dari regulasi internasional, kita dapat belajar. Yang pertama, adanya transparansi dan mitigasi resiko itu sebagai kunci. Yang kedua, pengawasan yang kuat melindungi semua pihak. Dan yang terakhir, ada regulasi itu bukan penghalang, tapi fondasi pertumbuhan jangka panjang. Nah, ada tips and trick nih buat sobat Perbanas yang ingin ikut peer-to-peer lending. Bisa jadi solusi untuk inklusi keuangan dan investasi di masa depan. Tapi kamu harus tetap waspada, bijak, dan paham resikonya ya. Tips yang terakhir, selalu pilih platform legal yang dapat dicek di website OJK ya Sobat Perbanas. Jangan taruh semua dana di satu pinjaman, pahami profil risiko kamu, edukasi diri sebelum klik tombol danai. Nah Sobat Perbanas, mungkin sekian dulu pembahasan kita mengenai peer-to-peer lending. Jangan lupa like and subscribe. Kira-kira ada nggak nih Sobat Perbanas yang punya pengalaman pakai peer-to-peer lending? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa!